Berdiri. Semuanya siap. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat mungkin datang di sekolah? Sebelum torampe pelajaran ini mau mulai, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, minggu yang lalu torang ada bahas tentang apa? Coba lihat. Ingat-ingat minggu lalu torang kote ada bahas tentang teks laporan hasil observasi. Ini materi ini juga masih tentang teks laporan hasil observasi. Nanti torang melihat. Ini tentang teks laporan observasi tapi topiknya apa? Bentar. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau panggil daftar hadir dulu. Alfirlo, Diva, Dilan, Vindirwata, Jelita Dalundas, Juliandi Sabara, Militia, Putra Terok, Quinsley Laheba, Rizka Sumulang, Reno Mangadil, Chelsea Papona. Ada? Izin. Oke. Stasia Rambi, Tiara Mokolomban, Messi Lumombo. Oke. Ferdiansyah Taulending, Inaya Bacobone, Natasha Laidin, Kivano Sinipirang. Izin? Noldi Mongkol. Oke, berarti ada dua yang izin. Jadi kita lanjut ya. Masih tentang teks laporan hasil observasi. Masih sama, tentang teks laporan hasil observasi, tapi DP subtopik sudah berbeda. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya, apa kok itu teks laporan hasil observasi? Karena itu pembelajaran yang minggu yang lalu. Apa itu teks laporan hasil observasi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Teks yang berisi tentang laporan hasil. Ya, benar. Jadi teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi tentang laporan pengamatan atau teks yang berisi tentang laporan hasil pengamatan. Nah, itu materi yang lalu. Sekarang Ibu masuk di materi tentang struktur. Apakah ada yang tahu apa saja bagian-bagian dalam struktur teks laporan hasil observasi? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Milih, silakan. Oke, nanti kita lihat sebentar. Nah, ketika selesai memberikan materi ini, yang Ibu harapkan semua ini mampu memahami bagian dalam struktur teks laporan hasil observasi. Jadi setelah Ngoni belajar materi ini, sebentar Ngoni mampu. Kita tahu, oh ternyata struktur itu teks laporan hasil observasi ada berapa bagian. Baru yang kedua, siswa mampu menganalisis struktur. Nanti melihat di suatu teks, mana kute ini yang bagian yang ini yang mana, bagian yang ini yang mana. Terus sebentar semua mampu. Jadi taruh kira fokus.
Lanjut. Nah, kita masuk di struktur teks laporan hasil observasi yang teman-teman tadi sebutkan. Ada 3 kata. Nanti kita lihat ada berapa sih ini struktur di dalam satu teks laporan hasil observasi. Karena di setiap teks itu pasti ada struktur. Entah itu teks deskripsi, teks narasi. Ini kebetulan yang pelajari sekarang itu struktur teks hasil laporan observasi. Nanti sebentar berbeda lagi kalau teks yang beda DP struktur juga beda. Kita lihat untuk struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan, hal umum tentang kondisi objek yang akan dikaji. Kondisi yang dimaksud adalah bentuk dan sifat dan informasi tambahan lainnya. Biasanya pernyataan umum dimulai dengan menjelaskan definisi objek penelitian. Jadi ini pernyataan umum, ini informasi, misalkan informasi umum, misalkan yang mau lihat itu, yang mau teliti itu tentang apa ya, kucing. Jadi dia informasi itu kucing itu sifat umumnya apa. Nanti masuk struktur lain, baru dijelaskan yang lain. Kucing itu hewan, termasuk hewan apa? Itu yang informasi secara umum yang mau lihat. Kalau mau teliti tentang itu suatu objek penelitian. Jadi objek apa yang mau diteliti itu dulu yang paling penting. Berikut ada deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contoh, jika objek yang diobservasi binatang, hal-hal yang dapat dibahas bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, kebiasaan unik, dan lain-lain. Pada bagian ini juga dijelaskan secara detail deskripsi objek berdasarkan kelompok. Jadi, yang bagian kedua ini, deskripsi bagian, setelah sudah membahas informasi secara umum, masuk di deskripsi bagian sudah menjelaskan bagian-bagian dari, misalkan kalau tumbuhan, kalau di sini kan ada contoh binatang. Kalau tumbuhan, jelaskan, ini tumbuhan ini terdiri dari berapa jenis. Baru kalau dia tentang hewan itu, ini hewan ini ada, dia pe sifat-sifat, dia pe keunikan, dia pe kelompok ada berapa, mungkin kucing terdiri dari berapa kelompok itu. Sampai di sini ada yang mau tanya? Atau lanjut? Lanjut. Lanjut di deskripsi manfaat. Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum. Jadi, deskripsi manfaat ini secara umum menjelaskan manfaat dari objek yang kalian teliti. Kalau nanti ada teks tentang tumbuhan, nah ini tumbuhan ini dia bermanfaat for untuk manusia. Kalau untuk alam sekitar dia berguna untuk apa? Jadi itu terletak di deskripsi manfaat. Nanti itu orang lihat sebentar. Kalau di dalam paragrafnya itu di bagian mana? Oke, sampai sini ada yang lagi mau tanya? Ayo lanjut. Lanjut di penutup atau kesimpulan. Bagian yang berisi tentang ringkasan dari teks. Jadi, ketika tadi paragraf pertama ada pernyataan umum, menjelaskan DP informasi secara umum, menjelaskan DP bagian-bagian. Nanti sebentar masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulan dari paragraf itu, entah itu dari paragraf 1 sampai 10, baru ini isi dalam bentuk kesimpulan. Itu yang bagian penutup atau kesimpulan. Oke. Nah, nanti ini sekarang Ibu mau bagikan satu lembar kerja, tapi secara berkelompok. Silakan bentuk kelompok sesuai yang Ibu sudah bentuk minggu lalu Ibu baca. Silakan berdiri sesuai kelompok. Si ada? Jadi sebentar sana yang kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oh, oke. Nanti ini ada satu lembar. Baca DP petunjuk di sini apa yang mau backing. Nanti presentasi sebentar. Tulis di sini Jo ya.
Nanti ibu ibu kasih yang dia teks. Jadi itu ini mau analisis. Ini teks ini mana yang bagian struktur, bagian ini yang mana, yang ini yang mana. Karena itu masih acak. Ini yang lain boleh pakai ini. Tambah sudah habis. Silakan buat. Nanti ketua kelompok 1 mungkin yang ini ketua kelas, ketua kelompok 2 ini, ketua kelompok 3 ini. Silakan buat. Nanti kalau ada hal yang kurang paham boleh panggil Pak Ibu, boleh tanya. Nggak usah malu-malu. Oke? Di sini kelompok 2. Iya, tulis nanti di situ ada toh. Nah, kelompok nama-nama siapa? Oke. Ya, yang nama anggota kelompok ini DP nama anggota orang ini. Iya, ngoni. Baru DP Kelompok berapa? Atau kalau ngoni mau pakai DP nama sendiri boleh. Nama khusus dangun kelompok itu apa? Ini ada kesulitan? di sini tulis Di bawah, Cok. Yang penting taruh di sini, dan ini di bawah itu di pelanjutan yang mana? Ini sudah jelas? Nanti boleh baku ganti tulis, boleh. Karena kan sebentar membaca, lagi baku ganti. Tulis jadi sini, itu di ibu dan situ. Kalau dia tidak cukup, boleh di bawah, yang penting taruh. Ambil juga satu kok sana ada satu. Boleh? Buku ganti boleh, tulis buku ganti. Kan satu kelompok toh? Ya? ini kan paragraf 1 dan 2 panjang. Jadi di paragraf 3 yang kita baca boleh tulis aja. Supaya tidak buku tukar kertas. Boleh toh? Nanti sebentar ini, terus ini saya sisip situ nih. Iya, Mas. Karena ini mau sebentar kalau 2 orang kok beban. Boleh lanjut di bawah, boleh di sini, boleh dia di bawah sini. Yang penting ini taruh dan ini yang bagian mana pernyataan umum supaya kalau ibu mau baca lagi sebentar mau presentasi nanti.
Aku ganti lah kok tulis apa karena dia sedikit panjang tuh. Ini dari mana? Pembacaan bagaimana? Ya udah baiknya. Size, cuma size kok. Enggak cuma sesuai. Ini dari mana? Coba bagian mana? Paragraf 3 dalam bertulis di buku DP alasan itu listo uang itu kertas tidak sekitar Tulis aja sesuai yang di sini. oh DP alasan dulu Ya DP alasan kan taruh di kotak yuk. Itu udah ada kotak. Kalau ngoni tulis di buku, sebentar banyak ngoni mau bawa-bawa. Satu juga yang tulis. enggak supaya cepat ibu kan ini Oh, baku ngoni bermaksud baku berbagi. Boleh. Ibu kira ngoni ada kertas pun ngoni mau tulis di buku. Ada kok. Jadi kertas yang ibu sediakan. Nanti sebentar ada presentasi, boleh berbagi, boleh saya bahagi. Yang satu ini baca yang ini, yang satu ini baca yang ini, boleh. Jadi kalau mau bagi DP apa, terserah ngoni-ngoni mau taruh di satu kertas atau yang misalkan Tiara mau baca bagian ini. Terus satu yang Jelita mau baca ini, Jelita tulis yang itu. Nanti sebentar yang mau kumpul di kertas, terus satu kali itu 3. Saya baku sama-sama.
Boleh baku ganti kalau so nanti lain yang tulis. Boleh kok yang ini dulu. Baku ganti. Selalu ada tulis. Jangan lupa ya, itu nama ini ya. Nama kelompok dengan DP anggota. Ini di mana? Di bagian mana? Deskripsi bagian. Oke. Ini di bagian mana? Di deskripsi manfaat. Oh, deskripsi manfaat. Sini dong. Di bagian mana? Bu, lalu kalau mau tiga kan ada deskripsi manfaat. Jadi kalau DP alasan itu rupa bagaimana? DP alasan mengapa ngoni pilih itu paragraf itu deskripsi manfaat? Karena di dalam teks itu apa? Jadi dia kalau ini makanan main di pantai dapat kita manfaat untuk kehidupan seperti pasir, di pantai. Dan DP alasan DP alasan secara umum. Karena di dalam paragraf itu berisi apa? Nanti yang kalau misalkan ini berbagi 1, 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi kalau ada yang selesai, misalkan kelompok 2 selesai duluan, boleh langsung presentasi. Nggak mesti selalu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tergantung dari sampai berapa. Iya, boleh. paragraf 3 deskripsi manfaat, DP alasan berupa begini. Enak karena adanya pengumuman menunjukkan tegak lurus terhadap pantai. Boleh toh?
So habis kertas boleh, nanti sebentar saya baku sama-sama supaya cepat. Boleh. Boleh saling berbagi tugas. Namanya juga pembelajaran berkelompok. Jadi waktu berbagi itu tugas. Apa kita mau baking? Ada yang mungkin bacari, ada yang mau menulis, ada yang bagian presentasi. Itu gunanya berkelompok supaya saling membantu. Orang semua baca sudah. Berbagi dulu mana yang Ada cuma dua. belajar dulu. Kaget sebentar di muka salah baca atau nak pakai tanda titik, nak pakai tanda koma, belajar. Kelompok sini selesai, kurang kelompok. Oh iya, kenapa apa? Ini so deskripsi bagian kah atau pernyataan umum kah? So di mana? Ini so di mana? Data berbagi terjadi di sini sudah nomor 2, itu nomor 3, nomor 4. Oh iya, yang penting sebentar saya satu kali kalau hukum. Nanti sebentar yang mau presentasi kalau mau baca pelan-pelan, nggak usah sama dengan orang jadusu, pelan-pelan saja. Makanya kalau yang selesai latihan mau baca pelan-pelan karena so terbiasa membaca mesti mau cepat-cepat pelan-pelan sesuai tanda baca. So belajar tanda baca tuh dari SMP. Oh ini waktu berbagi kan. Bagus. Ini agak panjang tuh DP soal.
baik paragraf maupun alasan. Ini membuat arti dari kata. Latihan, boleh latihan. Selesai deskripsi manfaat. Boleh waktu berdiri. Di depan. Mau baca tuh DP hari tanggal sudah. Sudah aja langsung coba dia jawaban. Boleh latihan membuat presentasi muka. Dua kelompok lagi supaya semua dengar. Lalu paragraf 3 dapat deskripsi manfaat. Kita lagi tahu seperti pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam, dan manfaat lain yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Maksud DP alasan karena adanya hubungan melintangkan DPL deskripsi, ini kan seisi deskripsi manfaat. DP alasan secara umum itu apa? Ya, apa mau isi di paragraf itu? Nah, coba Ibu Yulia yang deskripsi bagian DP alasan. deskripsi bagian tentang alasan karena menyebutkan jenis-jenis pantai. Seperti itu DP alasan, tapi DP deskripsi manfaat apa? Iya, deskripsi manfaat. Jadi secara umum, nggak usah boleh ada di dalam teks ini secara umum. Apa itu mau dipilih deskripsi manfaat? Alasan kami Karena di paragraf itu ada apa? Kalau kan di deskripsi bagian tadi mau ada isi apa? menyebutkan jenis-jenis pantai. Nah, kalau di deskripsi manfaat ada apa di situ? Berisi apa? Ini ada kesulitan? Deskripsi manfaat boleh? Boleh.
DP alasan boleh mau isi toh, mengerti toh mau isi bagaimana? Di sini nggak ada kesulitan DP alasan kah? Mungkin sedikit sulit nggak mau isi. Sudah? Kelompok sini sudah selesai. Silakan latihan dulu siapa bahagi yang mau presentasi, siapa-siapa yang membaca atau satu orang membaca, terserah. Latihan-latihan, baca pelan-pelan. Yang belum masih boleh lanjutkan. Sudah? Si ada lagi? Sultan. Yang deskripsi manfaat. Karena pantai dapat berguna, Pak. Boleh. Maupun Nanti kan sebentar lagi ada kelompok lain. Jawaban, boleh. Oh begini jawaban ini, atau jawaban sebenar, tapi bukan ini. Itu gunanya ibu saya berkelompok supaya yang tidak tahu jadi tahu. Boleh. Itu kan menikah kelompok berpendapat. Nanti sebentar ada pendapat dari kelompok lain. Dia jadi alasan menyebutkan jenis-jenis pantai. Jadi kalau dari deskripsi manfaat itu jenis-jenis pantai itu apa tuh dari deskripsi manfaat? Nah, kalau di deskripsi ini kan yang dipilih paragraf berapa? 2. Kalau pada deskripsi manfaat paragraf berapa? 3. Kan? Paragraf 3. Nah, di dalam paragraf 3 itu siapa mau pilih dia deskripsi manfaat. Nah, kalau di sini kan mau pilih di paragraf 2 karena dia menyebutkan bagian-bagian atau jenis-jenis pantai. Kalau deskripsi manfaat berarti paragraf ketiga siapa mau pilih itu. Karena di dalam paragraf itu ada apa? Oh, Sudah milih? Mengerti? Kalau kan DP pengertian itu yang deskripsi manfaat tadi apa Ibu udah jelaskan? Berisi manfaat, toh. Nah, kalau di situ di paragraf itu apa menyebutkan apa DP deskripsi manfaat itu yang mana? Siapa mau dipilih paragraf itu? Ini kelompok di mana? Sudah? Boleh mengerti, boleh jelaskan? Sudah. Nanti yakin benar. Nanti kita lihat jawaban dari kelompok lain. Latihan-latihannya dulu. Kalau mau bahagi tugas antar presentasi boleh. Masih ada kelompok sana.
Bantu. Bantu. Iya, pulpen itu dipakai untuk menulis, bukan untuk yang begini. Oke. Bantu teman. Karena sebentar ada tugas pribadi. Supaya kalau kita kan tuh nggak tahu ini yang mana. Yang udah skripsi bagian tuh bagaimana? Jadi tahu dari yang tahu jadi tahu. Bantu. Boleh? Ini kesimpulan sudah. Oh, ini ukuran DP. Ini nomor 2 dan nomor 1 di sini. Nomor 3 itu Oh, ini yang Anda catat nomor berapa? 1. Ini nomor 1. Aku bantu, enggak masalah. Saya kasih ke orang. Capek so. Kasih dulu pada orang ini. Mungkin lebih cepat dia ya. Gitu. Ya, nggak usah bilang tuh turun begini Jo. Abis baca ini naik ke bagian struktur teks laporan hasil observasi pernyataan umum. Nggak usah baca dalam tanda bukti paragraf pertama. Pantai diartikan sebagai begini. Gitu. Baru DP alasan. Begitu alasannya karena ada paragraf ini kok begitu Pak Ibu? Ya, benar. Sudah semaku berbagi? Putra Mbak baca? Nanti berdiri semua. Kan satu kelompok, dan juga satu kelompok. Ada? So, presentasi siapa? Presentasi siapa? Oke. Latihan dulu baca. Ada paragraf ini. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oke. Kedua? Sini. Nanti sana. Terakhir, boleh? Presentasi. Siap-siap. Boleh, kelompok 1 boleh. Silakan. Silakan maju. Mana yang mau baca?
4. Berarti yang sana pegang mic. Kasih arahkan ke yang mau baca. Ya, yang pertama kelompok 1 yang akan presentasi. Kelompok lain silakan lihat bagaimana dorampe hasil analisis dari struktur ini. Maju. Yang duluan membaca dia, yang saya arahkan ke dia. Baik, di saat ini kami dari kelompok Boleh. 1 Geser. akan mempresentasikan hasil yang kami dapat. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama, pernyataan umum, bukti paragraf, pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter atau garis isobat 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu yang pertama pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Alasan, karena menjelaskan tentang pengertian dari pantai. Oke. Yang kedua, deskripsi bagian. Bukti paragraf, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya identik dengan tekstur topografi bergunung-gunung yang disebabkan karena retakan memanjang yang sejajar dengan pantai dan terkikis ombak besar sehingga terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Alasan, karena menyebutkan jenis pantai. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Bukti paragraf, pantai merupakan tempat usaha yang populer dan pantas untuk dinikmati bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem yang kaya akan komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara itu, komponen abiotik pantai terdiri gelombang, arus, angin, pesisir, pasir, batuan, dan sebagainya. Alasan, karena pada paragraf itu tertulis manfaat dari pantai. Yang terakhir, penutup atau kesimpulan. Bukti paragraf, pantai terdiri atas beberapa jenis komponen, biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Alasan, karena kalau penutup biasanya ada di dalam paragraf terakhir. Oke, itu kelompok 1 presentasi. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya, silakan berdiri. Ini siapa yang baca? Siapa yang pegang? Baiklah, di saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pernyataan umum, bukti paragraf. Pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Garis isobat 200 meter, jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curang, pantai bertebing, dan pantai karang. Alasan, karena pantai paragraf 1 berisi informasi umum tentang Tak tertawa. tentang pantai yang arti dan Salah baca enggak apa-apa. apa ini? Sifat pantai.
Berikutnya. Dua, deskripsi bagian. Bukti paragraf. Pantai Landan memiliki ciri permukaan yang relatif datar, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove. Pantai. Bukti pantai Bukit Pasir, pantai detail, dan pantai ekstuari. Pantai curam biasanya identik dengan tekstur topografi bergunung-gunung yang disebabkan karena letakan memanjang yang sejajar dengan pantai dan terkikis ombak besar sehingga terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Adapun contohnya yaitu pantai di selatan Pulau Jawa dan pantai barat Pulau Sumatera. Sementara pantai bertebing, Flais adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pergunungan, melintang tegak lurus terhadap pantai. Pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Terjadinya flais karena penimbunan hasil perusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh operasi atau erosi. Terakhir adalah pantai karang, terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang, misalnya pantai Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut, misalnya Taman Bunaken di Manado. Alasan, karena menyebutkan jenis-jenis pantai yaitu pantai landau, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Tiga, deskripsi bagian. Bukti paragraf. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantai juga untuk menikmati bersama keluarga. Pantai memiliki ekosistem yang kaya akan komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik, pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara itu, komponen abiotik, pantai terdiri atas gelombang, arus angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak komponen lainnya yang ada di pantai dapat kita manfaatkan untuk kehidupan, seperti pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam, dan manfaat lain yang mungkin diketahui banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Alasan, karena pada paragraf itu ditulis manfaat pantai sebagai tempat wisata, pembuatan garam, dan berguna untuk kesehatan manusia. Penutup atau kesimpulan. Bukti paragraf. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Alasan, karena paragraf terakhir berisi tentang ringkasan dari paragraf 1 dan 3. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Pak, kelompok selanjutnya yang terakhir, silakan maju. Mana DP mic? DP mic mana? Silakan kelompok yang terakhir.
Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan struktur teks laporan hasil observasi, baik bukti paragraf maupun alasannya. Nomor 1. Struktur teks laporan hasil observasi, pernyataan umum. Bukti paragraf pertama, pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. Batasan ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Garis isobar 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya, ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, dan juga pantai karang. Alasannya, karena pada paragraf ke-1 ini memuat arti dari pantai. Nomor 2, deskripsi bagian. Paragraf kedua. Terakhir, ada pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Misalnya, pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, ataupun Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut, misalnya Taman Bunaken yang ada di Manado. Alasannya karena menyebutkan jenis-jenis pantai. Paragraf 3, deskripsi bagian. Tidak hanya itu, masih banyak komponen lainnya yang ada di pantai dapat kita manfaatkan untuk kehidupan, seperti pasir yang dicampur dengan air laut, diolah menjadi garam, dan manfaat lain yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Alasannya, karena ekosistem yang ada di pantai memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Paragraf keempat, penutup atau kesimpulan. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Alasannya, karena di paragraf terakhir berisi tentang ringkasan dari teks pantai. Terima kasih, dan itulah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Oke, kita berikan tepuk tangan. Bagus. Jadi sebelum torang lanjut, torang main games dulu. Supaya itu otak sebentar berjalan lagi, masih fokus, karena masih ada lagi satu tugas tambahan. Lihat semua di sini. Fokus semuanya, fokus. Cluenya, bumi itu bulat. Ingat-ingat. Bumi itu bulat. 6 tambah 9 sama dengan? 2. Oke, benar. Dari Leon benar. Ulang lagi, ada yang masih belum mengerti. Cluenya adalah bumi itu bulat. 2 tambah 2 sama dengan? Benar, milih benar. Ada yang belum paham? Cluenya bumi itu bulat. 1 tambah 1 sama dengan? Oke, ada yang belum paham? Fokus, Tiara, fokus. Bumi itu bulat. 1 tambah 0 sama dengan? 1. Oke. Masih belum mengerti, Tiara? Fokus, fokus. Tiara fokus. Sekali lagi. Cluenya adalah bumi itu bulat. 20 tambah 40 tambah 2. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Atau masih mau game lain? Cluenya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Cluenya adalah jangan lupakan orang ketiga. Ibu sebutkan, orang pertama adalah Leon, orang kedua adalah Mili, orang ketiga siapa? Salah. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Tiara, orang kedua Putra, orang ketiga siapa? Salah, masih salah, kurang fokus. Cluenya jangan lupakan orang ketiga.
Orang pertama Jelita, orang kedua Ferdiansyah, orang ketiga adalah salah, masih salah, hanya nggak fokus. Terakhir ini, jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Mili, orang kedua Ibu Klau, orang ketiga salah. Masih belum paham? Jadi cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Alfirlo, orang kedua Mili, orang ketiga jangan lupakan. Salah, hampir benar. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama adalah Dylan. Orang kedua adalah Mili. Orang ketiga adalah hampir benar Alfirlo. Jadi perhatikan DP clue. Jadi Ibu sebutkan ya. Kan Ibu sebutkan tadi jangan clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Ibu kan sebutkan orang pertama Mili. Orang kedua Alfirlo. DP clue kan jangan lupakan orang ketiga. Jadi kalau mau dijawab orang ketiga adalah Jelita. Jadi mesti ada kata orang ketiga adalah, makanya DP clue jangan lupakan orang ketiga. Ibu ulang. Orang pertama, clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Militia, orang kedua Dylan, orang ketiga jangan lupakan spesial Adika. Masih salah. Jadi ketika mau dijemputkan DP orang ketiga boleh nama terserah, tapi harus bilang orang ketiga ini. Sudah paham? Ada yang lupa? Ulang. Orang pertama Dylan. Orang kedua Vindi. Orang ketiga jangan lupa salah. Dia pegang. Masih salah. Benar. Ferdiansyah, benar. Tepuk tangan. Lain kena fokus waktu. Orang ketiga adalah ini. Terakhir. Orang pertama Stasia, orang kedua Natasha, orang ketiga benar. Lanjut ya. Sudah tuh, sekarang lanjut. Jadi tahu toh? Sekarang lanjut. Lanjut. Kalau tadi itu games tadi cuma melatih ngunipe fokus, konsentrasi. Jadi sekarang kita lanjut. Kalau tadi sudah ada tugas berkelompok, sekarang ada tugas pribadi. Jadi silakan siapkan alat tulis. Nanti soal ada di depan. Ini DP soal. Boleh dapat ya? Jadi ini secara pribadi nanti kumpul. Ini tugas ini di sini ada satu teks laporan. Tapi teks laporan ini masih acak. Jadi yang mau backing, mau kasih berurut. Mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Jadi ini A, B, C, D, E, F. Ini masih acak ini. Silakan diurutkan. Ini tugas pribadi. Silakan ambil buku, tulis. Cuma mau kasih berurut, misalkan kalau itu mungkin DP jawaban nanti kumpul itu. Boleh tulis di tengah, boleh tulis di buku bahasa Indonesia lebih bagus. Tulis jo DP kalimat biar cuma singkat. Boleh mau nih langsung jo tulis DP urutan, nggak usah tulis lagi DP soal. Misalkan so ada, langsung jo DP urutan. Iya, boleh. Cuma lama ini ya, nanti mau kumpul. Nanti ketua kelas kumpul.
Kan so belajar struktur tadi. Jadi ini belum sesuai struktur, belum sesuai urutan struktur. Jadi ini saya berurut. Nanti ketua kelas yang kumpul. Boleh. Kan ini evaluasi dari A sampai F, rupa misalnya A itu F. Enggak, itu kan A, B, C, D, E, F itu belum berurut. Oh, jadi maksudnya A itu dalam DPT sama itu ganda urut ya. Jadi Iya, mana yang urutkan. Entah itu mulai dari F, K, DP pertama, mulai dari A, K, B, F, A, B. Punya ini belum berurut ini. Itu A itu kak cuma sebentar supaya masih berurut gampang. Ibu udah saya tukar-tukar. oh, maksudnya dalam A itu sebetulnya DPT sama itu cuma Sebetul, cuma belum berurut. oh, iya. Jadi lupa bagi contoh yang pertama setiap tahun masukan baru kedua Iya, A boleh. begitu. Cuma tulis juga begitu saja. Cuma tulis DP yang soal itu. Yang DP ABC. Tulis jo DP soal tapi pendek-pendek sebentar kan kita cuma lihat DP urutan. Kita kan ada DP soal. Pak Ibu ada juga. Iya, langsung jo DP urutan. Tuh nanti ketua kelas yang kumpul. Boleh tulis akan DP kalimat garis besar supaya ibu mulai akan. Kan ini dia kan nggak ada tulis tadi DP urutan, baru cuma DP huruf boleh nanti taruh akan satu-satu kalimat. Iya, biar cuma pendek. Boleh. Biar cuma pendek. Boleh saya baku sambung. Yang penting taruh misalkan ini taruh pertama F. Ini baru dalam tanda kurung F, baru sambung dalam tanda kurung begini. Boleh, enggak apa-apa. Udah ini? Ini sudah mengerti? Tulis dia sependek DP urutan. Kalau yang penting sudah apa DP urutan, biar sependek DP kalimat, karena ibu sudah ada soal.
Sudah? Sudah? Kalau ada yang panjang boleh tulis pendek. Boleh. Yang penting Ibu Sulia di urutan Ibu. Kalau ada yang panjang boleh ringkas, boleh. Pendek. Yang penting ada DP urutan yang paling penting. Udah selesai? Ya, lebih dipercepat lagi.
Sudah? Sudah? Belum selesai. Sumpah. Ini serius. Sudah? Cepat, cepat, cepat. Nanti ketua kelas kumpul selesai pembelajaran. Sudah, Tiara, sudah? Oke. Jangan lupa kumpul sebentar. Ini serius. Langsung mau keluar. Boleh tulis. Kalau dia agak panjang boleh. Yang penting DP urutan itu, DP urutan ini di muka ini jelas. Dari Ibu boleh lihat. Sudah? Ini sudah? Oke, sudah. Sini? Sudah? Sudah. Sementara 1 menit. Sini? Oke.
Sudah? Nanti tugas itu nanti ketua kelas kumpul. Sekarang kita lanjut. Lanjut setelah orang belajar ini, materi ini, bisa orang simpulkan bahwa ternyata struktur teks laporan hasil observasi ada berapa? 4. Apa-apa? Pernyataan umum. Oke, bagus. Pernyataan umum itu berisi apa? Pernyataan umum itu berisi tentang apa? Tentang apa? Boleh, siapa? Oke, informasi umum. Kalau deskripsi bagian berisi tentang Oke, boleh. Bagus. Berarti taruh kira. Deskripsi manfaat berisi tentang manfaat dari objek. Penutup atau kesimpulan berisi tentang bagian akhir dari teks laporan hasil observasi. Lanjut. Tunggu, sabar. Lanjut. Nah, setelah belajar tadi, apa yang boleh kalian pahami atau apa yang boleh kalian tahu? Misalkan kita ingin tahu ternyata ini begini. Setelah kita belajar begini. Tiara boleh sebutkan apa yang Anda pahami hari ini tentang pelajaran hari ini? Yaitu struktur hasil observasi itu terdiri dari 4 bagian. Oke, 4 bagian. Ada lagi yang boleh? Berikut, setelah belajar materi tentang struktur, apakah pembelajaran ini menarik? Senang belajar tentang struktur? Senang belajar bahasa Indonesia? Oke. Sekarang orang mau lanjut, mau main game? Oke, silakan berdiri. Orang main game sedikit. Ini game ini berpasangan, dua-dua orang. Dua-dua orang. Ini pas, ibu hitung ini pas, mau dapat dua-dua. Silakan, cepat. Sebelum main game, mau tarik napas dulu. Saya hilang tuh. Masukkan aura-aura positif. Jangan yang negatif. Tarik napas. Mungkin ada yang so lelah, so kurang fokus. Tarik napas dulu. Baru lepaskan. Supaya tuh pikiran jadi lebih tenang. Silakan berpasang-pasangan. Oke. Berhadapan. Nggak masalahnya dong. Berhadapan laki-laki perempuan nggak masalah. Yang kalau ini ada dua kan, nggak berpasangan. Yang satu begini. Yang satu begini. Jadi dengar dulu belum? Kita belum kasih instruksi. Enggak, nanti ikut instruksi.
Tunggu belum, jangan dulu dicoba karena ibu belum kasih toh. Yang udah begini, ini yang khusus yang udah begini. Sebentar ketika ibu bilang mendekat, jadi sedekat, sedekatannya. Kalau ibu bilang menjauh, berarti ke sejauh. Ketika ibu bilang tangkap, tangkap tangannya. Kalau baru yang begini boleh ke atas. Kalau dia kena, berarti yang kalah yang begini. Boleh ke bawah. Yang begini boleh sebegini. Ya siap? Kamu lihat ini. Ya siap, siap. Cuma lama ini. Siap, siap. Dengar dulu, jangan dulu tes, dengar dulu. Jangan dulu coba, dengar dulu. Kita tes satu kali. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, belum tangkap, mendekat, mendekat, menjauh, tangkap. Oke, lanjut, terakhir. Berarti yang kena tangkap yang tidak fokus. Yang kena tangkap yang tidak fokus. Baru yang nak dapat tangkap juga tidak fokus. Lanjut. Lanjut. Ini semua lebih cepat lagi. Dari instruksi semua lebih cepat. Setengah suara saja kalau setengah suara. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, belum tangkap, belum. Menjauh, mendekat, menjauh, 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 mendekat, mendekat, belum. Sabar, yang lain tidak sabar. Makanya dengar. Ini mau melatih juga indera pendengaran. Menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, tangkap. Ya, silakan duduk. Boleh, silakan duduk. Boleh. Silakan duduk. Silakan duduk. Sudah? Silakan duduk. Mau tambah? Nah, kalau tadi orang buka dengan doa, nanti sebentar pembelajaran juga ditutup dengan doa. Oke. Tugas jangan lupa dikumpul. Siapa yang boleh pimpin doa? Silakan. Boleh berdiri. Jangan semua berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu atas penyertaan-Mu pada saat kami belajar, sehingga tuntunan dan penyertaan-Mu kegiatan belajar mengajar kami boleh berakhir dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah kami juga sebagai murid maupun guru-guru yang ada di sini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Oke, silakan duduk. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap Moni nyanda bosan mau belajar bahasa Indonesia. Karena belajar bahasa Indonesia itu nyanda sulit, gampang. Jangan lupa yang tugas terakhir tadi dikumpulkan oleh ketua kelas. Boleh, siapkan. Berdiri semua. Seluruhnya siap. Ucapkan. Terima kasih. Oke, selamat siang. Terima kasih semuanya. Silakan duduk, tugas jangan lupa.